Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala aidan, fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani fillah, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang utama dan sepatutnya senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala rasa syukur. Kemudian dari rasa syukur tersebut timbul rasa kecintaan kita, timbul rasa keimanan kita. Bertambahnya keimanan kita berarti mencapai pula tingkatan kita kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah harapan kita sebagai seorang muslim. Inilah harapan kita sebagai seorang mukmin. Bukan hanya mukmin yang ketika itu mengatakan amanu billah, amanu bir rasul. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga bukti rasa syukur kita, bukti keimanan kita harus selalu kita tingkatkan hingga nantinya kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang bertakwa inilah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani billah, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa hari ini kita berada tepat pada tanggal 1 Sya'ban. Artinya ketika itu tidak kurang daripada 28 hari lagi. Karena dalam penanggalan insyaallah kita akan berada 29 Sya'ban, yang artinya nanti 28 hari semenjak hari ini kita akan masuk daripada bulan Ramadan. Tentu bulan Sya'ban ini adalah salah satu bulan yang sangat mendekati dengan bulan Ramadan. Makanya dalam riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam An-Nasai, suatu ketika Rasulullah SAW beliau duduk bersamaan dengan sahabat Zaid bin Usamah, salah satu sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka Zaid bin Usamah menanyakan kepada Rasulullah SAW, apa istimewanya bulan Sya'ban ya Rasulullah? Usamah menanyakan kepada Zaid bin Usamah menanyakan kepada Rasulullah SAW, kenapa ketika itu engkau ya Rasulullah sangat mengistimewakan daripada bulan Sya'ban tersebut? Maka Rasulullah SAW menjawab, ketahuilah wahai Zaid bin Usamah, yang pertama kata Rasulullah SAW, dzalika syahrun yaqulun nas anhu bainar Rajab wa Ramadan. Ketahuilah bahwa Zaid bin Usamah, bulan Sya'ban ini, dzalika syahrun kata Rasulullah SAW, yang ketika itu manusia banyak lalai, yang bulan itu kata Rasulullah SAW berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ikhwani billah, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sadar bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surah At-Taubah, di antara 12 bulan, ketika itu Rasulullah SAW menerangkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, bahwasannya di antara 12 bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ada 4 bulan yang haram, yang ketika itu 3 bulan berdekatan, yakni bulan Muharram, bulan Dzulhijjah dan bulan Dzulqa'dah, dan ditutup dengan bulan Rajab. Maka kita paham ketika itu bahwasannya bulan Rajab yang telah kita lalui,
Banyak manusia yang ketika itu kata Rasulullah SAW menenangkan, mereka asyik, mereka sangat takjub dengan bulan Rajab tersebut, sehingga sangat memporsir amalan mereka, sehingga mereka sangat memperbanyak amalan mereka. Tidak salah memang ketika itu memperbanyak amalan di bulan Rajab. Namun yang keliru kata Rasulullah SAW menerangkan kepada para sahabat ketika itu, bahwasannya ketika mereka sudah selesai daripada bulan Rajab, mereka seolah-olah istirahat di bulan Sya'ban ini, menunggu dengan hadirnya bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW ingin mengecualikan itu. Rasulullah SAW ingin memberikan isyarat kepada kaum muslimin, isyarat kepada orang-orang mukmin, jangan engkau lalai dengan bulan Sya'ban tersebut. Ingatlah ketika Rasulullah SAW seringkali menerangkan bagaimana amalan yang manusia lupa dengan amalan tersebut, padahal amalan yang luar biasa. Satu hadis yang diterangkan oleh Rasulullah SAW ketika menerangkan bagaimana amalan-amalan seseorang yang akan memasukkan dia dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam yang disahihkan oleh Imam Muslim. Ya ayuhan nas afsus salam wa aqimut ta'am wa sillul alham wa sallu fil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, kata Rasulullah SAW, tebarkanlah salam, wa aqimut ta'am, dan berilah makan orang miskin, bersedekahlah, wa sillul alham, dan silaturahim, wa sallu fil laili wan nasu niyam. Salatlah engkau ketika manusia banyak lalai, banyak tertidur, tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Ini salah satu hadis yang menerangkan bahwasannya Rasulullah SAW sangat mencintai, sangat menganjurkan kepada kita umat manusia, umat mukmin untuk senantiasa melakukan amal-amalan yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah ingin memberitahu bahwasannya banyak faidah sebenarnya di antara bulan Sya'ban ini. Maka yang kedua, Nabi SAW juga menerangkan, ketahuilah kata Rasulullah SAW, wa huwa syahrun, bahwasannya bulan Sya'ban dia adalah bulan tarfu fihil a'mali ila rabbil alamin. Ketika itu Allah tarfa'u, mengangkat amal kita, dan fa'azibu, dan aku sangat fa'ahibu, maka aku Rasulullah SAW aku sangat cinta, hubban, cinta ketika itu, a'malu yarfa'u ami wa ana sha'im, dan ketika amal aku tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Rasulullah SAW katakan? Bahwasannya ketika bulan Sya'ban ini, Rasulullah SAW ketika itu mengatakan bahwasannya amal manusia itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal manusia itu sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW sendiri ketika itu beliau memperbanyak puasa beliau. Kenapa kata Rasulullah? Karena aku sangat cinta, karena aku sangat gembira ketika amalku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa al-shaim, dan aku dalam keadaan berpuasa. Ikhwani fillah, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai ini menunjukkan kepada kita bahwasannya Rasulullah SAW memberikan isyarat. Rasulullah SAW memberikan satu amalan kepada kita bahwasannya bulan Sya'ban ini adalah persiapan kita. Bagaimana nantinya kita menyambut bulan yang mulia, bulan Ramadan. Rasulullah SAW sendiri memperbanyak amalan-amalan di sini. Bahkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, walam yakun qara'an, dan ketika itu kata Ibunda Aisyah radhiyallahu, aku tidak pernah melihat banyaknya puasa, banyaknya yang puasa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW illa syahrus Sya'ban, kecuali kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau memperbanyak puasanya di bulan Sya'ban. Maka hadis ini menunjukkan yang pertama kepada kita, bahwasannya keterangan hadis Imam An-Nasai sangat sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah memang memperbanyak puasanya. Dalam arti tidak ada puasa yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW. Bukan berarti adanya puasa yang dikhususkan Rasulullah SAW di bulan Sya'ban ini. Apakah puasa di awal, apakah puasa di pertengahan yang disebut dengan
atau puasa di akhirnya, tidak. Namun ketika itu yang diterangkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu, memang Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Maka puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud ketika kita mampu untuk melaksanakan, inilah puasa-puasa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW diterangkan oleh Ibunda Aisyah memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban ini. Maka yang kedua, ketika kita memahami hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya sekelas Rasulullah SAW, beliau yang maksum, beliau yang ketika itu terjaga daripada dosa, dan kita yakin beliau memiliki kekuatan untuk melalui bulan Ramadan, tapi ingin memberikan pengajaran kepada kita. Persiapkan dirimu menghadapi Ramadan, latih dirimu dengan puasa sebulan Ramadan. Senin Kemis di bulan Sya'ban, Ayyamul Bid di bulan Sya'ban, ataupun ketika itu kita membiasakan puasa Daud dan sebagainya. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka tentu di bulan Sya'ban ini, inilah momentum untuk kita memperbanyak amalan kita, membiasakan amalan kita. Mungkin Ramadan yang lalu banyak amalan kita yang masih terlewat. Kenapa? Karena ketika masuk bulan Ramadan, kita baru membiasakan tadarus Al-Quran, kita baru membiasakan salat-salat sunnah. Akan lebih baik, mumpung masih 28 hari menjelang Ramadan, amalan-amalan sunnah yang ingin kita lakukan, tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran dan sebagainya, sedekah dan sebagainya, dibiasakan dari sekarang. Sehingga apa? Benar-benar kita masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan benar-benar siap untuk mendapatkan segala amal-amal yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari di bulan Sya'ban ini khatib mengingatkan kepada diri khatib pribadi, kepada jamaah sekalian, kembali untuk senantiasa memperbanyak amal-amal soleh kita, mengurangi segala kemaksiatan-kemaksiatan, bahkan menjauhi segala kemaksiatan tersebut, sehingga Ramadan yang semakin dekat dengan kita benar-benar kita sambut dengan kegembiraan. Ramadan yang semakin dekat dengan kita benar-benar kita rasakan kehadirannya nanti. Dan tentu yang terakhir kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur, disehatkan, dan benar-benar bertemu dengan Ramadan 1443 Hijriah ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa wa ya qadiyal hada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam.